Halo Sobat Rebaner, gimana? Masih rebahan di atas kasur saja? Hahaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film pergelutan yang sangat hebat dan juga penuh adrenalin, di mana film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya, yaitu film The Raid pertama. Namun saya belum merangkum The Raid pertama, karena saya sibuk mengurusi bisnis upil emas, sehingga saya merangkum alur film keduanya saja. Oke, daripada banyak cakap, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Andi. Ia akan dibunuh oleh seorang mafia yang bernama Bejo. Ini dia orangnya. Andi ini dibunuh oleh Bejo karena ia ingin menggantikan posisi sebagai mafia di salah satu gedung. Namun hal itu dicegah oleh Bejo karena ia berpikir bahwa Andi adalah orang ingusan yang baru terjun di dunia kriminal. Kita lebih fokus kepada seorang polisi yang bernama Rama, di mana ia sedang ditawari oleh atasannya yang bernama Bunawar. Bunawar pun memberikan misi kepada Rama, yaitu misi untuk membongkar para pemerintah atau polisi dan penjabat yang ikut dalam kasus kriminal yang terjadi di ibu kota Indonesia. Namun pada awalnya Rama tidak mau menerima misi tersebut. Namun karena ia mendengar bahwa kakaknya dibunuh oleh mafia yang di awal film tadi, ia pun setuju dengan hal itu. Di awal misi, Rama disuruh Bunawar untuk mengungkap siapa saja tokoh pemerintahan yang ikut dalam misi kegelapan yang berada di ibu kota ini. Dan di sini Rama harus membunuh seorang mafia ternama di Indonesia yang bernama Bangun, namun dia tidak bangun tidur. Namun di sini Rama harus mendekati anaknya Bangun dahulu yang bernama Ucok, dan sekarang Ucok berada di dalam penjara karena kasus kriminalnya. Pada akhirnya Rama pun menuruti kata Bunawar dan akan menjadi seorang mata-mata di sebuah penjara tersebut. Namun sebelum melakukan misi, Rama pun pamit kepada istrinya untuk menjalankan misi ini agar tidak ada yang mengetahui kalau Rama adalah polisi. Ia pun disuruh untuk memberi pelajaran kepada anak seorang penjabat jahat yang bernama Echa. Setelah kejadian itu, Rama pun divonis 3 tahun penjara, yang penjara tersebut satu penjara dengan Ucok, yaitu targetnya. Hari kedua Rama di penjara. Di sini ia pun memperlihatkan kekuatannya, yaitu dengan mengalahkan 15 tahanan dengan sendirian agar ia menjadi sorotan bagi semua tahanan, termasuk targetnya yaitu Ucok. Ya, benar saja. Setelah mengalahkan 15 tahanan itu, ia pun didekati oleh Ucok. Di sini Ucok memberikan tawaran kepada Rama untuk bekerja sama dengannya. Namun di sini agar Rama tidak dicurigai, ia pun menolak ajakan tersebut dan ia lebih memilih untuk hidup tenang sampai masa tahanannya habis. Karena rasa penasarannya kepada sosok Rama, Ucok pun bertanya kepada seorang yang menjadi anak buah dari ayahnya, yaitu yang bernama Eka. Ini dia orangnya. Ia bertanya kepada Eka, siapakah Rama yang sebenarnya? Eka pun menjawab bahwa Rama hanyalah orang kampung biasa yang terlibat dalam kasus kriminal dan ia tidak terikat dalam suatu geng apapun. Skin berpindah ketika hujan deras. Di sini mereka pun berteduh untuk menghindari hujan tersebut. Dan di sini ada seorang tahanan yang bernama Bemi. Dan dulu Bemi adalah teman dekat dari si Ucok. Namun atas perintah dari seseorang yang belum kita ketahui siapa orangnya, di sini Bemi pun akan membunuh Ucok saat itu juga. Mengetahui hal itu, Rama pun memanfaatkan kejadian itu untuk menarik hati Ucok agar ia percaya kepadanya. Dengan gagang sapu yang dibawa oleh Rama, ia pun langsung beraksi. Namun sebelum beraksi, ia pun berdoa terlebih dahulu. Namun doa itu bukanlah doa makan. Karena keributan ini semakin menjadi-jadi, di sini sipir pun datang dan melerai perkelahian di antara mereka. Dan di sini Rama mendapatkan momen yang sangat penting ketika ia melihat Bemi akan menusuk Ucok dan ia menghalanginya dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, kini Ucok dan juga Rama akan menjadi teman sampai ia keluar dari penjara ini. 2 tahun telah berlalu, kini mereka pun bisa lepas dan di sini Rama bebas karena ia dibantu oleh bapaknya Ucok, yaitu Bangun. Namun sekali lagi ia bukan bangun tidur. Untuk rasa terima kasih Ucok kepada Rama, ia pun membawanya untuk menemui ayahnya secara langsung. Dan inilah ayah dari Ucok yang bernama Bangun, namun ia sudah bangun tidur. Dan ia di sini menjalankan bisnis dengan seorang mafia yang berasal dari Jepang. Mafia tersebut bernama Goto.
Goto adalah seorang mafia yang memiliki wilayah yang berada di daerah Jakarta, dan itu bisa mempererat hubungan antara mafia Jepang dan juga Indonesia. With respect. The respect is mutual. Tak lama datanglah Ucok dan juga Rama. Di sini Bangun pun berterima kasih kepada Rama karena ia telah menjaga putranya selama di dalam penjara. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, di sini Bangun pun memberikan pekerjaan kepada Rama, yaitu menjadi rekan bisnis dengan anaknya untuk menagih iuran. Namun sebelum itu, Rama diharuskan untuk membuka seluruh pakaiannya yang menutupi badannya, agar mereka semua percaya bahwa Rama adalah orang yang bersih. Setelah itu, Rama bersama Ucok dan Eka dan yang lain pun pergi ke tempat pembuatan video dewasa. Dan pemilik tempat tersebut adalah mantan preman pensiun, yaitu Kang Mus. Camera rolling, shooting, just fuck the... Kang Mus pun mengerti mereka semua datang untuk menagih iuran, dan ia pun memberikan uang iuran itu kepada Ucok. Namun di sini Ucok telah mengetahui bisnis baru yang berada di naungan Kang Mus, yaitu pengedar narkoba. Ucok meminta jatah tambahan kepada Kang Mus yang telah menjalankan bisnis secara diam-diam. Namun di sini Kang Mus enggan untuk memberikan uang sepeser pun kepada Ucok. No, that's... Karena pembicaraan semakin hangat, di sini Rama pun melihat anak buah dari Kang Mus yang memegang sebuah shotgun. Lalu Rama pun segera menghalaunya. Karena pertempuran semakin menjadi-jadi, di sini Kang Mus pun pergi. Namun ia harus tertangkap oleh Rama, dan di sini Kang Mus harus tewas di tempat itu juga. Dan Kang Mus tidak bisa melihat putri semata wayangnya yang menikah tanpa ada sosok dirinya. Dan di sini berkat kerjasama Rama, Ucok pun mampu menyetorkan uang yang sangat banyak kepada bapaknya. Bapaknya pun memberikan tips kepada Rama. Namun di sini Ucok berbicara bahwasannya ia sudah bosan dengan bisnis kecil-kecilan ini dan ia ingin naik level. Bapaknya pun berbicara bahwasannya suatu saat nanti engkau akan naik level seiring berjalannya waktu. Karena Ucok kesal kepada bapaknya, di sini ia pun melampiaskannya dengan pergi ke tempat karaoke bersama Rama. Namun di sini wanita karaoke itu tersinggung dengan ucapan Ucok yang menyebut dirinya adalah wanita kotor, dan mereka pun diusir oleh Ucok tanpa diberikan sepeser uang sedikit pun. Debt collector? She's not fucking touch that. Get out. Dan tiba-tiba Ucok pun ditelepon oleh seseorang yang kita tidak ketahui siapa orangnya. Dan di sini Rama pun meletakkan alat di dompet Ucok agar ia bisa mengetahui percakapannya. Dan ternyata orang yang menelepon Ucok ini adalah seorang bos mafia yang bernama Bejo. Dan di sini Bejo memberikan penawaran kepada Ucok agar ia mampu membersihkan kelompok Jepang yang berada di Indonesia. Karena Bejo ingin suatu wilayah yang strategis yang berada di wilayah Jakarta. Namun tempat itu dikuasai oleh pihak Jepang. Dan dengan kata lain, Ucok pun diharuskan untuk berkhianat kepada bapaknya sendiri. Bejo pun memberikan penawaran apabila Ucok mampu memberikan tempat tersebut, maka ia akan diberikan kekuasaan yang besar yang di Jakarta. Dan itu adalah hal yang diimpikan oleh Ucok. Karena Ucok sudah sepakat dengan bisnisnya, di sini Bejo pun memberikan hadiah, yaitu Bemi, orang yang telah berkhianat kepada Ucok. Bejo pun mengizinkan Ucok untuk mengeksekusi Bemi dan juga teman-temannya. Di tempat lain kita diperlihatkan Pak Bangun bersama pembunuh bayaran pribadinya yang bernama Prakoso. Di sini Pak Bangun pun memberikan tugas kepada Prakoso, yaitu untuk membunuh seseorang yang mengganggu bisnisnya. Tanpa banyak cakap, Prakoso pun datang ke lokasi. Namun sebelum bergelut, ia makan nasi bungkus dan ditemani seekor anjing dan juga sebuah golok yang sudah karatan. Ketika target sudah sampai di tempat, di sini Prakoso pun langsung membunuh semua orang itu dengan sangat lihainya. Dan ketika itu Prakoso pun ditelepon oleh Ucok untuk bertemu di sebuah klub yang masih berada di naungan Pak Bangun. Di sini Ucok surat kepada Prakoso bahwasannya ayahnya sangat lengah terhadap Jepang sehingga mereka bisa menguasai salah satu tempat yang berada di Jakarta. Prakoso pun menjawab dengan sangat bijak bahwasannya ayah Ucok pasti berpikir dan mempertimbangkan hal itu. Lalu Ucok pun izin untuk ke belakang. Dan tiba-tiba musik yang berada di klub itu mati dan tidak ada orang di sekitar. Lalu datanglah pasukan Bejo yang datang atas komando dari Ucok.
Di sini Prakoso mampu mengalahkan mereka dengan mudah, namun ia harus mengalami sedikit luka. Ucok yang keluar dan melihat itu terkejut melihat Prakoso yang mampu mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Lalu di depan gang ada sebuah mobil yang ditempati oleh Bejo, dan di depannya ada seorang pembunuh bayaran milik Bejo, yaitu yang bernama Assassin. Tanpa banyak bicara, Assassin itu pun langsung menghadapi Prakoso yang sedang terluka, dan inilah yang terjadi kepada Prakoso. Atas kematian Prakoso, di sini Ucok pun menyuruh ayahnya untuk segera menyingkirkan pihak Jepang karena ia menganggap bahwa kematian Prakoso adalah sebab dari Jepang. Ya padahal nih si Ucok ya dalangnya, malah nuduh-nuduh orang lagi. Namun sang bapak mengatakan kalau benar Prakoso dibunuh oleh Jepang, ia tidak akan balas dendam karena hal itu bisa mengakibatkan hal yang fatal antara mafia Indonesia dan juga Jepang. Ketika Rama menyuruhnya untuk santai, di sini Rama pun terkena gamparan oleh Ucok yang sedang marah. Dan tiba-tiba di sini Ucok pun ditelepon oleh Bejo dan Ucok menyuruhnya untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Dan di sini Bejo memiliki 3 pasukan khusus. Yang pertama adalah wanita berpalu, yang wanita ini ditugaskan untuk membunuh seorang yang menjadi penghubung antara Bangun dan juga Goto. Dan yang kedua adalah seorang pria dengan tongkat baseball. Ia ditugaskan untuk membunuh pasukan Bangun yang sedang menarik iuran. Dan yang terakhir adalah Assassin yang merupakan pasukan paling kuat yang dimiliki oleh Bejo. Ia ditugaskan untuk membunuh staf keuangan milik Bangun dengan sangat tidak berperikemanusiaan. Dan yang terakhir di sini Rama pun diikuti oleh pasukan Bejo dan ia pun harus dibuat terluka ketika ia sedang naik taksi. Pertarungan dilanjutkan di sebuah restoran dan di sini Rama mampu mengalahkan mereka semua. Rama melihat bahwa orang tersebut adalah seorang polisi dan ia sudah sadar bahwasannya banyak oknum berwajib yang ikut dalam tindak kriminal. Skin berpindah di sebuah rapat, di sini ketua kriminal yang menengahi antara pertikaian mafia Jakarta dan juga mafia Jepang. Di sini Bangun pun mengatakan bahwa ia meminta maaf atas kejadian yang menimpa mereka dan akan membayar semua kerugiannya. Namun di sini Ucok malah nyerocos yang membuat Jepang sedikit marah dan Bangun pun langsung membentak Ucok dan pergi dari sana. Di sini Bangun sadar bahwasannya kejadian yang selama ini adalah perbuatan dari anaknya sendiri. Dan tiba-tiba datanglah pasukan Bejo yang dengan bersamaan Ucok pun dengan tegasnya menembak ayahnya sendiri demi kekuasaan. Ani anget gila banget dah, demi kekuasaan ayahnya sendiri dibunuh. Sungguh durhaka sekali enggak Ucok, gimana nasibmu di akhirat nanti. Dan di sini Eka harus ditembak oleh Ucok. Beruntungnya saat itu Rama pun datang dan menyuruh Eka untuk pergi dari sana. Dan di sini Rama harus berhadapan dengan The Assassin itu yang kekuatannya hampir sama dengannya. Dan karena kelelahan Rama pun harus kalah dan ia pun dibawa pergi. Di sini ketika Rama sedang berada di dalam mobil, tiba-tiba Eka menabrak mobil yang ditumpangi oleh Rama. Dan kesempatan itu digunakannya untuk menghabisi pengawal yang sedang mengawalnya. Rama pun segera naik ke mobil Eka dan mereka pun singgah di tempat kosong.